Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Meski dilanda banjir, KPU memastikan distribusi logistik pemilu tidak terganggu. Warga ricuh paksa masuk kantor desa Langse di Pati imbas seorang perangkat desa yang tak kembalikan uang Rp355 juta yang digelapkan. Harga beras di Boyolali tembus Rp17.000 per kilogram, lebih mahal dari harga BBM Pertamina. Warga desa Langse di Pati ricuh saat memaksa masuk ke kantor desa. Mereka menuntut seorang perangkat desa dicopot karena tak menepati janji untuk mengembalikan uang yang digelapkan sebesar Rp355 juta. Aksi demo di depan kantor desa Langse, Kecamatan Margorejo Pati ini memanas saat warga memaksa masuk ke kantor desa. Aksi ini didorong atas keinginan warga untuk mencopot salah satu perangkat desa yang diduga menyelewengkan dana. Mulai dari penggelapan uang muka ambulans desa, pembangunan gazebo desa, infak donatur hingga pengadaan pakaian dinas kades dan kader kesehatan. Total dugaan penggelapan dana itu sebesar Rp355 juta. Mahasiswa itu dilaporkan di Kapolres. Katanya dulu sudah pernah dilaporkan? Sudah pernah, tapi itu cuma per BPD puncak pemberitahuan. Jadi tidak yang bersangkutan yang melaporkan. Laporan harusnya. Tanya itu karena kasus pemalsuan tanda tangan. Ya, ada 2 pemalsuan tanda tangan dan tindak pidana korupsi. Kepala Desa Langse berkoordinasi dengan Kapolsek, Camat, dan BPD untuk melaporkan terduga perangkat desa bernama Harjito ke Polresta Pati dan melengkapi berkasnya di Kejaksaan Negeri Pati. Hari ini kami tadi konsultasi dengan Pak Kapolsek, juga Pak Camat, maka BPD takjak bertemu di kantor dan hasilnya saat ini kami akan membawakan aspirasi permintaan warga untuk ke Kapolsek dan nanti juga melengkapi data ke Kejaksaan juga. Beberapa bulan sebelumnya dibuka ruang mediasi antara warga dan terduga Harjito dengan hasil uang yang digelapkan akan dikembalikan pada tanggal 5 Februari. Namun hingga tanggal yang ditentukan, terduga Harjito belum mengembalikan uang sehingga warga merangsek kantor desa. Arif Nur melaporkan dari Pati. 3 pasang muda-mudi digerebek oleh warga dari sebuah indekos di daerah Pati. Mirisnya 2 dari 3 perempuan itu tengah hamil padahal statusnya masih pelajar. 3 pasangan muda-mudi bukan suami istri ini diperiksa di kantor Satpol PP Kabupaten Pati. Mereka adalah pasangan yang digerebek warga dari sebuah indekos di daerah Winong. Warga geram karena menduga indekos itu digunakan untuk berbuat asusila, apalagi letaknya di tengah permukiman warga. Keenamnya pun didata petugas dan didapati 3 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Mirisnya 2 dari 3 pelajar itu ternyata tengah hamil 5 bulan. Mungkin tahunya hamil dari mana Pak itu? Dari pengakuan yang bersangkutan dan fisiknya. Itu yang hamil di bawah umur atau enggak? Yang hamil tadi itu usianya 19 tahun. Jadi sudah. Pasangannya masih di bawah umur kemarin? Pasangannya itu berumur 17 tahun. Berarti masih di bawah umur ya? Iya. Orang tua ke-6 muda-mudi ini dipanggil ke kantor Satpol PP. Berkoordinasi dengan Polres Pati, pemilik indekos dikenakan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta Perda nomor 8 tahun 2013 kepariwisataan dengan sanksi penutupan tempat usaha. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang ibu dan anaknya terluka karena tertimpa dinding kios fotokopi di Kabupaten Cilacap. Diduga bangunan kios sudah termakan usia sehingga roboh, sebab saat kejadian cuaca sedang cerah, tak ada hujan ataupun angin. Inilah lokasi robohnya tembok kios fotokopi di Jalan Es Parman, Kabupaten Cilacap. Peristiwa pada Kamis lalu ini menimpa Quensa Devi Prabowo yang masih berusia 5 tahun dan ibunya Isnaini yang berusia 34 tahun.
Saksi mengatakan saat tembok kios itu roboh, cuaca sedang cerah, tidak ada hujan ataupun angin. Tiba-tiba saja dinding setinggi 1 meter dan lebar 5 meter roboh, lalu menimpa anak dan ibu yang sedang memfotokopi dokumen di kios. Sang anak mengalami luka cukup parah dan ibunya terluka di bagian kepala, sementara pemilik kios selamat. Saya itu cuma suaranya aja bluk gitu loh, langsung debu. Saya kan lihat kanan kiri, ada apa? Saya kira tabrakan, ternyata tembok konter yang roboh. Nah setelah itu ada Pak Babinsa, Pak Tentara 2, saya langsung sini, itu ada anak kecilnya katanya. Kedua korban, ibu dan anak ini dirawat di RSUD Cilacap. Polisi menduga robohnya dinding kios karena rapuh termakan usia. Mardianto melaporkan dari Cilacap.